Halo Logistikers, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan yang baik ya. Istilah freight forwarding pastinya sudah cukup tidak asing bagi dunia logistik. Apakah freight forwarding sama dengan jasa ekspedisi lainnya? Mari kita bahas di video kali ini. Apa sebenarnya pengertian freight forwarding? Apa jasa yang mereka berikan dan apa saja cakupannya? Jadi, freight forwarding adalah sebuah perusahaan yang mengatur kegiatan transportasi angkutan barang dari pabrik sampai ke tangan pihak lain, pedagang besar, atau langsung ke tangan pembeli. Perusahaan jasa freight forwarding ahli dalam memberikan saran, rekomendasi dalam menentukan alat angkut apa yang paling memungkinkan agar barang bisa berpindah secara efisien. Freight forwarding adalah perusahaan yang bergerak di jasa pengangkutan barang secara keseluruhan. Freight forwarding bisa berfungsi sebagai EMKL, pelayaran, jasa kepabeanan, bahkan pengiriman door-to-door. Freight forwarding sendiri adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mengurus semua kegiatan pengiriman dan penerimaan barang. Cakupan dari kegiatan freight forwarding antara lain penerimaan sampai dengan perhitungan biaya asuransi. Sedangkan orang atau badan hukum yang melaksanakan pekerjaan freight forwarding adalah seorang freight forwarder. Maka dapat disimpulkan freight forwarder adalah seorang yang melaksanakan perintah pengiriman barang muatan dari satu tempat ke tempat yang lain yang dikumpulkan dari satu atau beberapa tempat sampai ke tempat tujuan akhir melalui sistem pengaturan lalu lintas barang dengan menggunakan satu atau beberapa jenis angkutan dengan tanpa harus memiliki angkutan tersebut. Di samping itu, terdapat aspek-aspek pengiriman dan pengangkutan barang seperti tata cara pengepakan atau pengemasan barang, negara tujuan barang beserta peraturan peraturan setempat, jalur dan rute angkutan barang yang tercepat dan terbaik, pengaturan dokumen serta pemantauan barang selama dalam proses angkutan. Freight forwarding juga terbagi menjadi atas dasar sarana angkutan seperti sea freight, air freight, rail and intermodal, dan juga road transportations. Maka yang akan kita bahas terdapat maritime transport, air freight, rail and intermodal transport, road freight, proses distribusi dan transportasi ekspor-impor, dan international trade documentations. Selanjutnya adalah sea freight atau maritime transport, yaitu mengkhususkan kegiatan usahanya pada pengiriman barang muatan melalui angkutan laut atau melalui kombinasi antara angkutan lainnya. Next, service freight forwarder at maritime transportation. Di sini ada peta rute pelayaran dan lokasi shipping strategis. Yang kedua ada agen kapal. Yang ketiga ada ekspedisi kargo. Lalu, jenis-jenis kapal apa saja yang digunakan pada maritime transport? Pertama, kapal kargo, kapal yang mengangkut berbagai muatan berupa barang yang biasanya sudah dikemas dan dilengkapi dengan kren pengangkut barang untuk memudahkan bongkar muatan. Kedua, kapal tanker, kapal yang dirancang dengan muatan besar agar dapat membawa bahan bakar minyak. Ketiga, kapal muatan curah, kapal dagang yang dirancang untuk mengangkut barang dagang dan cara meletakkannya dengan cara mencurahkan atau menuang. Selanjutnya, kapal peti kemas, dirancang khusus untuk mengangkut peti kemas standar. Lanjut, ada kapal feri yang digunakan sebagai sarana penyeberangan penumpang dan juga kendaraan darat. Lalu ada kapal tongkang, kapal yang bentuknya seperti kotak besar terapung untuk mengangkut barang dan mobil. Terakhir, kapal kombinasi, kapal yang mempunyai desain khusus. Lanjut, kita akan membahas mengenai air freight transportations. Jasa angkutan udara walaupun porsinya tidak sebesar jasa angkutan laut, namun kehadirannya sangat dibutuhkan para pelaku perdagangan. Di samping itu, kelebihan utama jasa angkutan udara dibandingkan jasa angkutan lainnya adalah dalam hal efisiensi waktu. Namun, jika mengangkut barang melalui angkutan udara membutuhkan biaya yang cukup besar. Lanjut, jenis-jenis barang yang dikirim melalui angkutan udara. Pertama, ada barang yang bersifat perishable, bernilai tinggi, dan juga barang-barang yang peka terhadap waktu. Kemudian, jenis-jenis pesawat kargo. Pertama, Boeing 747 Dreamlifter, pesawat kargo berbadan lebar dan kargo loader terpanjang di dunia. Kemudian, Antonov HN-124 Ruslan. Pesawat ini merupakan pengembangan desain pesawat AN225 Mriya. Lockheed C5 Galaxy, salah satu pesawat militer terbesar di dunia. Terakhir, Airbus A300-600 ST, dimodifikasi untuk mengangkut bagian pesawat terbang.
Next topik kita akan membahas mengenai rail and intermodal transport. Transportasi intermoda merupakan sistem pengangkutan barang dalam satu unit kendaraan angkut. Lanjut yaitu intermodal equipment, ada ISO container. Kontainer dapat digunakan di berbagai moda transportasi. Next kita membahas material handling equipment. Ada road trailer yang mengangkut spare part, obat-obatan maupun hewan peliharaan. Ship-to-shore gantry crane dapat dengan cepat memindahkan kontainer dari kapal laut ke truk atau gerbong kereta. Gantry crane berfungsi untuk mempercepat pemindahan kontainer dari kapal ke truk atau kereta api. Reach staker memiliki kemampuan untuk mengangkat kontainer dan sweep body. Selanjutnya, intermodal vehicle jalur laut. Contohnya The Cellular Container Ship, The Roll-on-Roll-off atau RoRo, sebuah kapal yang dirancang untuk mengangkut kendaraan darat. River Barge berguna untuk pengangkutan yang tidak mendesak karena lebih lambat. Next, intermodal vehicle jalur kereta api. Ada piggyback transportasi yang mengacu pada transportasi barang di mana satu unit transportasi diangkut di belakang yang lain. Rolling motorway adalah versi rel dari kapal RoRo. Double stacking, kondisi rel ganda ditumpuk atau satu kontainer dimuat di atas yang lain. Ferry wagon, transportasi kereta rel konvensional yang mampu dimuat ke ferry kereta api. Selanjutnya, intermodal vehicle jalur darat. Skeletal trailer, semi-trail artikulasi yang dirancang untuk membawa kontainer ISO. Extendable trailer adalah sebuah trailer yang sering disebut trailer slider karena kemampuannya untuk diperpanjang atau dipersingkat tergantung pada ukuran wadah yang dibawa. The Channel Tunnel atau terowongan seluler adalah jalur arus transportasi intermoda di darat khususnya kereta api. Terakhir, International Intermoda atau Terminal and Freight Village adalah stasiun pusat keluar masuknya pengiriman barang. Baik, lanjut ke topik selanjutnya yaitu Road Freight Transportations. Road Freight Transportation merupakan segala jalur transportasi yang ada di jalan raya, baik itu untuk pengiriman barang atau berpindah tempat. Jenis-jenis angkutan darat logistik. Truk pick-up, yaitu kendaraan sewa truk ringan yang mempunyai kabin tertutup serta bak terbuka untuk membawa barang bawaan atau kargo. Truk CDE, truk ini memiliki jenis ukuran yang lebih besar dari yang sebelumnya dan mampu membawa muatan berkapasitas 2-5 ton. Truk Fuso, truk ini merupakan jenis truk yang hampir sama dengan truk CDD namun kapasitasnya sangat berbeda, bisa mengangkat 7-8 ton. Truk CDD, perbedaan yang paling terlihat yaitu roda yang digunakan dan juga muatan yang diangkat lebih besar sekitar 6 ton atau volume muatan 12 cbm. Truk Tronton memiliki kapasitas muatan lebih dari 10 ton dan mampu membawa volume muatan sebanyak 30 cbm. Next, kita akan membahas kelebihan pengiriman melalui kargo. Pertama, harga bisa lebih terjangkau. Kedua, prosedur mudah dan tidak rumit. Ketiga, jenis muatan yang bisa diangkut lebih beragam. Keempat, adanya pilihan layanan pengiriman door-to-door service. Kelima, jadwal dan layanan lebih fleksibel. Road freight juga pilihan pengiriman terbaik untuk jarak pendek. Minim kegiatan transit sehingga muatan lebih aman. Kelebihan selanjutnya yaitu biaya pengepakan cenderung lebih murah dan bisa menjangkau lebih banyak daerah. Selain kelebihan, terdapat kekurangan pada pengiriman kargo seperti waktu pengiriman bisa lebih lama, resiko kerusakan barang cukup tinggi, dan kondisi alam yang tidak dapat diprediksi. Next ke topik selanjutnya yaitu dokumen-dokumen apa saja yang digunakan dalam freight forwarding. Dokumen pada angkutan laut terdapat Bill of Lading. Bill of Lading atau dokumen pengangkutan barang. Di dalamnya memuat informasi dan kebijakan kontrak angkutan laut. Pada angkutan udara terdapat Airway Bill atau surat muatan udara. Adalah sebagai tanda terima yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan internasional untuk barang dan bukti kontrak pengangkutan. Dokumen umum lainnya antara lain Shipping Instructions, perintah pengapalan barang yang ditujukan kepada agen perwakilan kapal yang akan mengangkut barang. Next, Packing List merupakan dokumen yang berisikan rincian spesifikasi barang ekspor sesuai dengan invoice. Sedangkan invoice merupakan dokumen atau faktur penjualan yang dibuat oleh eksportir dan dikirimkan kepada importir. Next, Delivery Order merupakan dokumen yang diberikan oleh pihak penjual ke pihak penyedia jasa ekspedisi agar bisa melakukan proses pick up. Lalu ada Certificate of Origin, yaitu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi yang membuktikan negara asal suatu barang.
Terakhir, Certificate of Fumigation merupakan dokumen yang menyatakan bahwa perlakuan fumigasi telah dilaksanakan sesuai standar yang ditentukan. Baik, sekian saja penjelasan dari kelompok 3 mengenai Freight Forwarding and International Trade Documentations. Nama-nama anggota kelompok ada Ronaldinho, Atika Amandaningsih, dan Anissa Safitri. Dari Program Studi Logistik Perdagangan Internasional jurusan Manajemen Bisnis. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sinta Wahyuhati SOS MAB selaku dosen pengajar. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa dan salam logistik.